Ya bang, kalian udah lihat kan? Tayangan di opening tadi adalah tayangan tackle horror yang dilakukan oleh pemain Arema FC Paulinho kepada pemain timnas Indonesia yang paling berharga, yang paling dibutuhkan untuk saat ini untuk perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026, yaitu Ole Romeni. Tackle itu bikin striker timnas kesayangan kita cedera cukup parah di bagian ankle. Bahkan Ole kelihatan sangat kesakitan. Dia harus ditandu keluar lapangan, sampai-sampai dia juga harus pakai alat bantu yang namanya ankle walker boot. Alat itu dipakai buat bantu menstabilkan posisi ankle supaya cederanya nggak makin parah dan diharapkan bisa membaik. Miris banget gak sih? Ole Romeni yang diplot sebagai magnet untuk menarik perhatian publik sepak bola nasional malah jadi korban dari turnamen Piala Presiden. Dan sejak video ini dirilis sebelum ada konfirmasi resmi sampai kapan pemulihan cedera Ole Romeni. Kita belum tahu apakah di Oktober nanti Ole Romeni udah bisa 100% pulih dan maksimal buat bela timnas Indonesia di round 4 atau enggak. Tapi yang jelas, konfirmasi dari pelatih Oxford Gary Rowett. Dia bilang kalau cedera Ole Romeni ternyata cukup parah. Bayangin pemain timnas Indonesia, aset berharga buat negara kita, cedera cukup parah di laga yang statusnya hanya pramusim, hanya uji coba. Dan turnamen ini bikinan siapa? Ya, bikinan negara kita sendiri. Gua bingung sama pihak penyelenggara, gua bingung sama pihak PSSI. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari penyelenggaraan turnamen gak jelas ini? Apakah sepak bola Indonesia? Apakah klub yang bersangkutan? Atau justru orang-orang tertentu doang yang diuntungkan? Gua rasa hal pertama yang gua sebutin tadi sama sekali gak kena dampak positif yang signifikan. Iya gak sih? Memang ada positifnya, tapi negatifnya jauh lebih banyak. Oke, kita bahas ya. Jadi dari laga yang udah dijalani sama tim-tim yang ikut serta di Piala Presiden 2025, rata-rata dari mereka jelas ngejadiin ajang ini sebagai laga uji coba. Tandanya apa? Tandanya dengan mereka sering ngerotasi pemain, khususnya di babak kedua. Hampir semua pemain terkadang diganti biar bisa ngasih kesempatan buat setiap pemain tampil di turnamen pramusim ini. Cuman seuji coba-uji cobanya mereka, ternyata tetap aja mereka kebawa tempo dan atmosfer pertandingan sehingga di momen-momen tertentu, tensi pertandingan dan vibes-nya udah kayak kompetisi resmi. Contohnya yang paling gampang, tackle horror Paulinho ke Ole Romeni. Gua yakin 100% Paulinho nggak ada niat sama sekali buat ngelakuin tackle horror kayak gitu. Apalagi buat bikin Ole cedera. Ditambah dengan konsekuensi dia yang sekarang jadi bulan-bulanan netizen, dihujat sana-sini sama netizen. Tentu itu adalah dampak yang gak worth it banget buat dia tukar dengan apapun, apalagi dengan sekedar juara di turnamen pramusim. Dia cuman kebawa tensi dan atmosfer pertandingan Piala Presiden yang memang levelnya ada di atas level pramusim dan hampir mendekati kompetisi resmi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apa yang bikin tensi serta atmosfer Piala Presiden jadi setinggi itu? Jawabannya adalah karena hadiah yang besar. Bahkan lebih besar dari kompetisi-kompetisi resmi. Dan statement-statement dari pihak penyelenggara bahwa Piala Presiden adalah turnamen yang bergengsi. Titelnya keren karena juara Piala Presiden. Dan trofinya ikonik. Nah, semua hal itu bikin turnamen ini jadi punya vibes dan tensi yang lebih dari sekedar turnamen pramusim, bang. Logika sederhananya, pemain tentu jadi punya semangat lebih buat bisa dapetin hadiah yang besar ini. Terus karena jumlah pertandingan yang sedikit tapi bisa dapat hadiah besar, titel juara, serta trofi ikonik, ini bikin Piala Presiden jadi jalan pintas buat pemain. Setidaknya bisa dapat titel atau gelar juara. Ada prestasi yang bisa mereka banggakan walaupun hanya turnamen pramusim. Karena pengakuan turnamen ini udah benar-benar hampir setara sama kompetisi piala domestik loh. Ditambah pihak penyelenggara yang berusaha buat bikin turnamen ini se-hype mungkin. Mereka melakukan segala cara agar stadion bisa rame, agar orang-orang bisa nonton dari televisi, di sosial media raih engagement tinggi, yang bikin turnamen ini jadi banyak perhatian lebih, bang. Coba kita analisis apa aja usaha yang dilakuin sama pihak penyelenggara buat bikin turnamen ini rame. Yang pertama, penunjukan tuan rumah Piala Presiden di Bandung. Faktanya kan gak ada ketentuan resmi kalau yang juara liga otomatis pasti jadi tuan rumah Piala Presiden. Ini independen, ya aturannya juga suka-suka. Emang momennya lagi pas aja, Persib jadi juara liga, mereka punya atmosfer supporter yang besar, ya ini udah jadi paket yang pas banget, yang lengkap banget buat mereka nunjuk Bandung jadi tuan rumah Piala Presiden. Coba kalau yang kemarin itu juaranya adalah Dewa United. Pasti nggak akan mereka nyelenggarain event ini di Banten International Stadium. Karena siapa yang mau nonton? Siapa yang jadi target mereka? Gak ada, bang. Terus yang kedua, penunjukan Oxford United dan Port FC. Selain karena ngundang mereka lebih gampang karena udah ada channel ke sana, ini juga dilakuin karena di dua klub tersebut ada pemain timnas.
Dengan adanya pemain timnas, otomatis penonton kita jadi lebih tertarik buat nonton dua klub tersebut bertanding. Karena mereka pengen lihat performa pemain timnas itu gimana. Sesederhana itu. Dan yang ketiga, mereka bahkan rela buat jual tiket murah. Bayangin satu laga di Sijalak Harupat cuma dijual dengan harga 50.000. Bahkan ada tiket terusan buat 3 laga sekaligus, harganya itu cuma 120.000. Artinya per laga, supporter bisa dapat harga termurah cuma 40.000. Dan dengan uang segitu di zaman sekarang, siapa yang gak minat buat nonton bola? Apalagi yang main adalah klub besar. Ditambah lagi Bobotoh pasti antusias dong buat nonton Persib Bandung. Bobotoh yang udah terbiasa dengan tiket harga di atas 10.000, lihat harga segitu otomatis ini jadi kesempatan buat mereka dukung tim kebanggaan tanpa ngeluarin budget lebih. Walaupun ini cuma pramusim. Artinya apa bang? Artinya segala usaha yang dilakuin sama pihak penyelenggara, mereka benar-benar sukses bikin atmosfer Piala Presiden jadi terbentuk sedemikian baiknya, yang hampir mendekati kompetisi resmi. Good job, ini adalah hal yang bagus. Jadi wajar dan masuk akal kalau pemain yang tampil di sini ada usaha lebih daripada sekedar pramusim biasa. Bener nggak? Tapi sayang, usaha-usaha tersebut walaupun dalam tanda kutip mendatangkan impact yang baik buat mereka, tapi nyatanya ini justru blunder besar buat sepak bola Indonesia. Dampak domino atau dampak tidak langsungnya ternyata jauh lebih banyak hal buruk bagi pihak yang lain. Apa aja itu? Yang pertama, risiko cedera pemain jadi lebih besar. Dari Persib ada Sadil yang katanya harus menepi selama kurang lebih 3 minggu buat memulihkan cederanya. Kemudian Marcelino juga kabarnya kena cedera ringan, dan yang paling berat ya cederanya oleh Romeni. Jelas jadi kerugian besar buat Indonesia. Indonesia loh, bukan Oxford United doang yang rugi, tapi Indonesia yang ngerasain dampaknya. Dengan cedera ini, otomatis bikin oleh Romeni harus menjalani pemulihan dalam waktu yang lumayan lama. Bikin karir dia di Oxford juga jadi agak terganggu, dan kalau cederanya cukup lama juga berdampak pada performanya di lapangan. Butuh waktu dan usaha buat balik lagi ke performanya yang 100%. Dan buat dia bisa aja gak tampil di ajang kualifikasi round 4 pada bulan Oktober nanti. Terus yang kedua, yang jadi juara di turnamen ini adalah klub luar negeri, bukan dari Indonesia. Otomatis hadiah besar yang selalu mereka gembor-gemborkan itu malah ngalir ke klub luar negeri. Padahal uang sebanyak itu lumayan banget loh buat memajukan klub lokal. Atau bahkan buat pembangunan sepak bola nasional kita sendiri. Yang sepak bola kita lagi berkembang dan yang katanya mereka lagi fokus berusaha mengembangkan hal itu. Tapi apa nyatanya? Malah klub luar negeri yang dapat manfaat lebih banyak. Tapi bang, pemain Indonesia kan jadi punya pengalaman lawan klub luar negeri. Mereka bisa tahu dan mempelajari permainan yang para pemain luar negeri itu tunjukin. That's right, memang keuntungan pengalaman itu ada. Tapi kalau lu cuma bertanding sekali lawan klub luar negeri, apalagi ini cuma pramusim, apa sih yang lu dapat? Benefitnya tentu bakal jauh lebih besar kalau kita melakukan pembangunan sepak bola nasional secara nyata. Dan kerugian yang ketiga, keberadaan Liga 1 All-Star bikin persiapan tim yang bersangkutan jadi terganggu. Bayangin waktu yang seharusnya bisa dimanfaatin buat membangun chemistry, membangun kekompakan antar satu pemain dengan pemain lainnya, membangun pemahaman. Apalagi dengan musim baru ini banyak dari klub-klub tersebut datengin pemain baru, malah jadi terganggu. Buat Persib, Dewa, Arema, mereka enak ikut turnamen ini sekaligus jadi ajang buat membangun chemistry dan proses evaluasi mereka juga untuk melihat kekurangan yang ada. Tapi buat Liga 1 All-Star, mereka dituntut buat main sebanyak 3 kali dengan kawan yang berbeda. Jelas gak ada dampak yang bagus bagi klub yang pemainnya dipanggil ke sana. Mereka harus nunggu event ini selesai. Belum lagi kalau ada masalah kayak cedera atau apapun itu, klub harus nunggu lagi pemain tersebut supaya bisa benar-benar siap buat gabung ke tim secara maksimal. Jadi gitu bang, memang dari gelaran Piala Presiden 2025 ini gak semuanya negatif. Dampak positifnya tetap ada. Tapi dampak positif untuk sepak bola Indonesia secara kasarnya, ya ini nggak lebih dari sekedar ajang untuk memuaskan pihak-pihak tertentu. Gak ada yang salah dengan penyelenggaraan turnamen pramusim, sah-sah aja. Apalagi turnamen pramusim punya manfaat bagi klub yang ikut serta, jadi ada persiapan dan bahan evaluasi untuk menghadapi kompetisi yang sebenarnya. Cuman gak selayaknya turnamen pramusim dibuat seserius ini, dibuat se-hype ini, dan sebesar ini hadiahnya. Karena dampaknya justru malah jadi bumerang buat sepak bola Indonesia sendiri. Turnamen yang seharusnya jadi ajang untuk uji coba dan latihan, ini malah makan korban. Yang seharusnya manfaat itu diambil oleh kita sendiri, tapi justru klub luar negeri yang malah dapat manfaat yang lebih banyak. Solusinya apa bang? Gua nggak ngajak kalian buat lakuin hal ini, tapi ya ini jadi opsi aja. Kalau kita gak setuju dengan sistem dari turnamen pramusim Piala Presiden ini,
lebih baik kita nggak usah ikut memeriahkan. Cukup pantau aja dari jauh dan nggak usah andil memeriahkan turnamen ini dengan nonton langsung atau nonton dari televisi. Supaya pihak-pihak di sana mikir, dengan sistem ini mereka gagal dan nggak dapat keuntungan yang signifikan buat mereka. Alhasil harapannya, jika di tahun berikutnya ada lagi turnamen Piala Presiden, sistemnya nggak kayak gini, bisa lebih baik. Gimana menurut kalian? Sepakat? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan bahasan sepak bola Indonesia yang menarik, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.